rewangi kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, pengunjung atau pasien yang sedang berobat di Puskesmas Dayu. Sambil menunggu panggilan antrian baik di pendaftaran maupun antrian di klaster atau ruang pelayanan. Di sini kami dari Koordinator Pelayanan Promosi Kesehatan ada kegiatan yang namanya Posadu atau Podcast Sehat Puskesmas Dayu. Nah, ini merupakan kegiatan digelar di dalam gedung dengan sasaran Bapak Ibu maupun adik-adik yang sedang menunggu antrian di ruang pelayanan. Nah, di setiap bulannya pasti temanya berbeda. Untuk bulan ini di Januari ini kami mengambil tema yaitu low back pain atau nyeri punggung bawah. Nah, biasanya narasumber kita yaitu pada pagi hari ini ada Dr. Lulu yang merupakan dokter internship yang sedang bertugas di Puskesmas Dayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak-bapak dan selamat pagi adik-adik. Di sini saya Dr. Lulu selaku dokter internship yang bertugas di Puskesmas Dayu. Izin untuk menyampaikan sedikit mungkin informasi mengenai low back pain atau nyeri punggung bagian bawah gitu ya. Nah, mungkin nyeri punggung bawah ini yang saya tahu itu biasanya berkaitan dengan para pekerja, dengan pekerja yang mungkin sering angkat-angkat berat ataupun pekerja yang mungkin duduk terlalu lama. Nah, nanti bisa dijelaskan sama Dokter Lulu sebenarnya low back pain itu apa. Nah, mungkin dari definisinya dulu, low back pain atau nyeri punggung bawah itu seperti apa? Ya, benar sih, tadi memang paling banyak terkait itu sama orang-orang yang bekerja yang mungkin sering angkat-angkat berat atau duduk terlalu lama. Nah, kalau low back pain sendiri itu definisinya adalah nyeri punggung bagian bawah. Biasanya itu dari bawah rusuk sini sampai ke tulang pinggul. Nah, ini bisa disebabkan berbagai hal. Bisa terkena semua orang juga sebenarnya ya. Nah, ini kabur-kaburan juga sebenarnya tergantung dari penyebabnya. Nah, seperti itu kurang lebih. Iya, kemudian siapa saja sih yang bisa terkena low back pain ini? Apakah hanya pekerja atau bisa semua usia? Ya, jadi memang semua orang itu biasanya bisa terkena, baik dari yang orang tua, yang masih remaja, yang usia puluhan, maupun anak-anak mungkin bisa terkena juga low back pain ini. Nah, namun untuk prevalensinya sendiri di Indonesia itu paling banyak terkena pada orang yang lebih dari 40 tahun biasanya terkena. Yang ini terkait dengan proses degeneratif atau proses penuaan dari tubuh manusia sendiri seperti itu. Terus memang hampir 80-90% manusia itu pernah nyeri-nyeri lah gitu. Namun biasanya dalam waktu singkat, dalam waktu kurang dari 1 bulan biasanya hilang sendiri. Jadi nggak perlu takut, biasanya memang hilang sendiri. Namun bisa jadi juga berulang. Jadi belum tentu yang hilang sekali nggak berulang kalau tidak diperbaiki gitu. Nah, kemudian faktor risiko atau penyebab dari nyeri punggung bawah ini apa saja? Ya, tadi sudah sempat disinggung ya. Faktor risiko atau penyebabnya itu memang duduk terlalu lama atau posisi yang salah. Nah, kalau penyebabnya ini biasanya terbagi sama anatomi atau bagian-bagian tubuh yang terkena. Biasanya dari otot atau dari otot dan ligamentnya atau tulangnya dan sendinya itu juga terkena. Yang mungkin agak parah sarafnya karena di dalam tulang belakang itu ada saraf. Lalu bisa juga karena organ-organ dalam yang terlibat. Kemudian untuk gejalanya itu seperti apa, Dok? Apakah misalkan habis pulang kerja
Tubuhnya kok nyeri kemudian dibuat tidur itu sudah bilang apakah ini juga salah satu gejala dari low back pain ini? Ya, tadi saya sempat sebut ya untuk penyebabnya itu beda-beda sebenarnya. Kan, jadi untuk gejala-gejalanya sendiri juga beda-beda. Contohnya kalau cuma otot-otot aja biasanya itu lokal, jadi nggak menjalar cuma di satu tempat aja, katanya di sebelah situ aja. Terus akut itu berarti dia cepat, maksudnya tiba-tiba atau mendadak gitu. Terus biasanya kalau dipijat udah enakan, nah ini biasanya otot. Terus habis itu kalau ligamen, misal ligamen, ini biasanya juga tiba-tiba. Nah biasanya ini terkena pada orang-orang yang suka angkat berat atau yang olahragawan yang terlalu keras. Nah ini biasanya kenanya di ligamen. Terus kalau bagian tulang dan sendi ini biasanya terkena pada orang-orang yang sudah berusia gitu. Terus kalau semisal pada saraf ini biasanya berhubungan dengan yang tulang dan sendi apabila sakit sarafnya. Biasanya juga yang saraf ini terkena juga pada orang-orang yang lansia. Lalu selanjutnya organ-organ yang terkait ini bisa kena di semua organ. Contohnya karena tadi di sini juga ada ginjal, batu ginjal, itu juga bisa. Lalu bisa juga dari organ-organ reproduksi seperti pada wanita dan di ovariumnya atau ada miom seperti itu bisa bikin nyeri juga. Jadi itu gejala-gejalanya ya dok. Kemudian kalau untuk pengobatannya sendiri, apakah ada obatnya atau hanya dibuat tiduran gitu dok? Pengobatannya seperti apa biasanya? Jadi pengobatannya ini tergantung dari penyebabnya. Contohnya tadi kalau otot itu bisa dengan pemijatan, dipijat itu nggak masalah, biasanya enak dipijat. Terus kalau tulang sendi itu biasanya Ahmad Fauzi, asal bapak ke ruang obat. Biasanya dipijat aja nggak baik. Ini biasanya bisa dikasih kompres. Kompresnya itu kalau dia nyarinya udah lama, biasanya lebih dari 1 minggu lah, itu bisa dikasih kompres hangat. Tapi kalau yang tiba-tiba, misal olahragawan atau angkat berat yang tiba-tiba sakit gitu ya, itu sakit, nah itu bisa dikasih kompres dingin. Biasanya kurang dari 24 jam itu bisa pakai kompres dingin. Tapi kalau udah lebih dari 24 jam bisa pakai kompres hangat kayak gitu. Terus habis itu kalau sakitnya ternyata dari tulang atau saraf, itu bisa pakai korset lumbal atau korset buat punggung atau buat perut, itu bisa juga. Terus habis itu ternyata kalau tadi kan salah satunya saraf ya, saraf itu gejalanya lebih ke penjalaran. Kalau tulang atau sendi atau otot tadi lebih di satu titik aja, di sebelah situ aja. Tapi kalau saraf biasanya jalan, nyatunya itu biasanya jalan sampai kaki, sampai paha, sampai kemaluan, seperti itu. Biasanya kalau kenanya di saraf. Nah kalau saraf ini pengobatannya memang kalau masih awal-awal Golongan ke ruang obat. bisa pakai anti nyeri. Aspirin golongan ke ruang obat. Lalu bisa pakai korset lumbal tadi atau korset bed untuk punggung. Nah kalau emang udah berat nih, udah sampai nggak bisa aktivitas sehari-hari, bangun aja nggak bisa, itu bisa dipertimbangkan proses pembedahan seperti itu. Jadi tergantung seberapa parah dan juga apa yang diserang tadi ya dok, apakah ototnya, apakah sendinya, atau hanya ligamennya, itu pengobatannya juga berbeda-beda. Jadi memang harus diperiksakan dulu sebenarnya yang kena ini apa gitu. Nah kemudian kalau untuk pencegahannya sendiri dok, tadi kalau dilihat dari penyebab-penyebabnya kan mungkin tidak boleh mengangkat berat yang yang mungkin ngajir gitu ya, jadi kan bisa karena bertubuhnya pada punggung bisa juga terkena lebokan ini. Nah pencegahan yang lain mungkin bagaimana dok ya, tidak sampai terkena penyakit nyeri punggung bawah ini. Jadi pencegahannya memang nggak boleh angkat yang berat-berat ya. Berat itu seberapa sih? Biasanya 9-10 kilo itu udah mentok
lah ya, jangan sampai lebih gitu. Apalagi biasanya kan galon juga 15 kilo ya, itu emang susah ya, kalau bisa berbulan gitu. Terus posisinya biasanya yang bikin salah. Posisi di sini tuh posisi apa aja sih? Muhammad Ersyad Findra. Yang paling gampang. Yang paling gampang itu posisi berdiri. Posisi berdiri itu masih banyak yang salah biasanya. Jadi posisi yang berdiri yang benar itu otot perut itu ditegakkan, terus ini ditegapkan, bukan pantatnya yang diangkat. Kalau ini makin nyeri juga, ini lebih ke ditegapkan bagian pundaknya sama di bagian perutnya dikencangkan. Nah ini perut ini contoh berdiri yang benar. Lalu duduk masih banyak yang salah sebenarnya, ini juga yang bikin orang-orang nyeri punggung atau biasanya di bagian ototnya. Nah, Siti Urifah yang benar juga yang tegap di sini, perutnya ditegakkan, bahannya ditegakkan, jadi tidak membungkuk. Karena membungkuk itu salah satu faktor risiko juga buat terkena low back pain. Terus habis itu bisa kalau udah kena nih, gimana kalau Siti Urifah? bisa juga dilakukan ini senam-senam atau gerakan-gerakan untuk pencegahan nyeri punggung. Itu banyak sekarang di Google atau di YouTube, itu gimana sih senam-senam atau latihan-latihan gerakan-gerakan buat mengurangi nyerinya. Itu bisa dilakukan secara membuka, secara tiduran maupun secara berdiri. Jadi udah banyak gerakan-gerakan yang bisa dilakukan buat pencegahannya. Lalu habis itu olahraga jangan lupa, walaupun usia 40 udah nggak ada waktu olahraga nih, disempatkan dulu olahraga biasanya 30 menit yang baik. Nah kalau 30 menit seharinya, kalau nggak gitu 150 menit per minggunya untuk olahraga. Nah olahraga yang disarankan itu apa aja buat orang-orang yang pernah terkena low back pain ini? Biasanya jalan atau jogging biasanya nggak apa-apa itu. Paling bagus emang renang, karena itu emang mengurangi tumpuan di sendinya. Renang, terus jogging, sepedahan nggak apa-apa juga seperti itu. Ya, kemudian untuk olahraga ini juga nggak boleh ngaget ya dok. Misalkan dalam satu minggu hari Senin sampai Jumat nggak bisa olahraga, tapi Sabtu minggunya dipadatkan, jadi olahraga bisa sampai sejam atau 2 jam. Nah, itu apakah juga berbahaya untuk kita? Ya, jadi sebenarnya kalau masih 150 menit atau 2 jam itu nggak masalah, yang penting nggak dikorsel sebesar udah sakit banget, udah capek, tetap harus olahraga, enggak gitu ya. Jadi olahraga di sini itu yang batas kita, masih di batas kita. Jadi contohnya kalau jalan sini bukan jalan di rumah ya, maksudnya emang jalan ditujukan olahraga, misal jalan di muter-muter komplek rumah gitu. 2 jam sejam nggak apa-apa. Kalau memang mau dipadatkan di akhir minggu ya, tapi emang paling bagus itu dibagi per harinya 30 menit per harinya. Biar jadi kebiasaan yang baik untuk olahraga setiap hari. Nah kemudian saya pernah baca juga bagaimana dengan ibu hamil dok, berhubungan dengan posisi berdiri tadi. Oh ya, jadi emang paling sering kena selain orang pekerja atau pekerja yang suka angkat berat, ini biasanya paling sering kena itu di orang yang obesitas atau kelebihan berat badan ataupun ibu hamil, karena memang kan berat badan tubuh naik ya secara drastis, menumpa berat badan tubuh. Gak dengar Pak? Anak. Nah ini caranya memang kalau duduk sama berdiri tetap sama untuk cara berdiri atau cara duduknya, namun mungkin yang perlu diperhatikan cara bangun dari tidurnya biasanya yang salah, karena kalau langsung bangun tiba-tiba itu memang sangat numpu di bagian punggung atau otot belakang. Yang benar adalah miring dulu, ditumpu dipakai tangan, baru berdiri duduk, baru bisa berdiri. Jadi kalau untuk orang yang kelebihan berat badan ataupun ibu hamil disarankan tidak langsung duduk setelah tidur, biasanya seperti itu. Ya, posisi pada saat kamu tidur sebaiknya tidak langsung duduk, tapi harus miring dulu biar tumpuannya itu nggak langsung di punggung ya dok. Nah mungkin itu saja
apabila memang udah lama sangat mengganggu aktivitas sehari-hari dan ada penjalaran tadi seperti saya bilang yang mungkin terkena di saraf itu ada rasa penjalaran. Kalau masih ringan-ringan aja mungkin bisa dilakukan pemijitan dulu karena kan emang paling sering terkena di ototnya, dipijit dulu, dikompres dulu, habis itu ngelakuin latihan-latihan, terus bisa pakai juga obat yang buat otot-otot itu biar gak ngilu, kan biasanya ada krim yang buat otot itu juga gak apa-apa, gak masalah. Nah apabila udah sampai 3 bulan atau kok nyerinya makin memberat tiba-tiba, terus atau ada perjalanan sampai ke kaki, sampai ke kemaluan, barulah diperiksakan. Jadi nggak dikit-dikit kok nyeri punggung dikit langsung diperiksakan, enggak ya, sebenarnya itu bisa dilakukan langkah-langkah awal tadi seperti itu. Atau kalau misal ada gejala lainnya, misal nyeri punggung, nyeri pinggang nih kanan kiri atau kanan doang, tapi ada keluar pasir terus di urinnya atau urinnya keruh, itu mungkin bisa diginjal, itu boleh diperiksain. Atau biasanya ada gangguan juga di menstruasinya buat yang cewek-cewek nih, buat yang putri-putri itu juga bisa diperiksakan karena mungkin ada gangguan di organ reproduksi. Nurayati Puspita, hanya Purwamuket. Ya, karena memang di bagian belakang ini kan juga banyak organ ya, bukan hanya otot ataupun tulang belakang saja. Kanan kiri, di kanan kiri punggung kita ini juga ada organ-organ dalam seperti ginjal ataupun organ reproduksi tubuh. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo sebelum kami tutup. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh, dari ke saya juga boleh, atau nanti kalau ketemu saya atau ketemu dokter lainnya. Iya, nanti juga bisa barangkali ditanyakan pada saat di ruang pelayanan juga bisa. Sudah cukup ya, mungkin cukup jelas memang penyebabnya sangat banyak, dari seperti itu Mbak kayaknya. Iya, karena memang low blood pressure ini kebanyakan orang mungkin sesekali atau 2 kali mungkin pernah merasakan juga. Jadi memang perlunya kami menyampaikan hal ini biar tidak terlalu takut, atau biar kita juga sadar sebenarnya low blood pressure ini atau nyeri punggung bawah ini penyebabnya banyak, gejalanya banyak, dan juga pengobatannya pun Bapak Siva Nabila, Raji Tengah Purwamuket. berbeda-beda, dan juga Bapak Siva Nabila, Raji Tengah Purwamuket. seperti penyakit-penyakit lainnya, nyeri punggung bawah ini juga bisa kita cegah dengan berbagai kegiatan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya dan Dr. Lulu undur diri. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kami maupun bagi Bapak Ibu. Terima kasih atas antusiasnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.